Shalom saudara-saudara, sesama orang yang bertekun untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjawab kerinduan kita untuk memperoleh pengajaran melalui firman-Nya setiap hari. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi beserta isinya, di pagi hari yang indah ini, kembali kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan ucapan syukur atas segala anugerah yang kami terima darimu. Terima kasih buat kesehatan tubuh kami. Terima kasih karena masih ada keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami. Bapa, sebelum kami masuk ke dalam saat teduh, kami mau mendoakan saudara-saudara yang kami kasihi di channel ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Kami memohon mujizat kesembuhan-Mu terjadi atas setiap orang yang percaya. Berikanlah pemulihan kesehatan dan berikanlah juga kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah di dalam hidup mereka. Bapa, kami memohon campur tangan-Mu untuk menopang dan menolong setiap orang. Berikanlah jalan keluar dalam setiap permasalahan sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau duduk diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh pengajaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti dan berikanlah juga kekuatan serta ketekunan untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersikap jujur dan mengakui bahwa ada saat-saat di dalam hidup kita di mana kita merasa tidak ingin berdoa. Mungkin hal itu disebabkan kita sedang merasa tidak enak badan atau putus asa atau kehilangan semangat atau hanya tidak ingin berdoa saja. Apapun juga yang menjadi alasan kita untuk merasa tidak ingin berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan kita demikian. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa harus tetap kita lakukan, baik di saat kita sedang merasa ingin berdoa ataupun di saat kita sedang merasa tidak ingin berdoa. Berdoa membuat kita memiliki hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan Tuhan adalah yang paling penting dalam hidup kita. Dalam kisah Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayat 38-42, Tuhan Yesus menghargai apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu memprioritaskan untuk duduk dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Begitu juga halnya dalam berdoa. Kita memprioritaskan untuk berada dekat Tuhan, berbicara dengannya, dan mendengarkan suaranya agar kita bisa mengerti jalan-jalannya. Doa bukan hanya sekedar permintaan atau komunikasi dengan Allah, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepadanya dan memahami rencananya dalam hidup kita. Doa merupakan sarana berbicara langsung dengan Allah. Melalui doa, kita bisa berbicara tentang segala aspek kehidupan kita, termasuk harapan, kebingungan, dan keinginan. Ini memungkinkan kita untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan dan mendengar firman-Nya. Dalam doa, kita bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Dengan merenungkan firman Tuhan dalam doa, kita membuka hati kita untuk menerima petunjuk dan arahannya. Ini membantu kita memahami kehendak-Nya dan rencananya bagi hidup kita. Doa membantu kita mengatasi keraguan dan ketidakpastian dalam hidup. Dalam saat-saat sulit, kita bisa datang kepada Tuhan dengan doa memohon petunjuk dan kekuatan. Dengan berdoa,
kita menyerahkan segala hal kepadanya dan mempercayai bahwa Dia akan membimbing kita. Mengenal jalan-jalan Tuhan melalui doa juga berarti meminta petunjuknya dalam pengambilan keputusan. Doa membantu kita memilih jalan yang sesuai dengan rencananya sehingga kita dapat hidup sesuai dengan panggilannya. Selain itu, doa membantu kita memahami tujuan dan makna hidup yang lebih dalam. Dalam doa, kita bisa mencari jawaban mengenai tujuan hidup kita dan bagaimana kita bisa menghormati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Doa juga mengajarkan kita tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengenal jalan-jalan Tuhan dengan baik jika tidak bergantung sepenuhnya kepadanya melalui doa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, doa memiliki peran yang penting dalam membantu orang percaya untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Dalam doa, kita merenungkan firman-Nya, mencari petunjuk-Nya, dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Doa membangun hubungan yang kuat dengan Allah dan membimbing kita dalam mengerti rencana dan tujuannya bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita terus memperdalam kehidupan doa kita untuk mendapatkan pengenalan yang lebih dalam akan jalan-jalan Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Sorgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Terima kasih atas pengajaran-Mu yang mengubahkan kami. Biarlah kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi mengingat dan melakukannya dengan taat. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Bapa, kami berdoa membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon berkat-berkat dan pertolongan-Mu agar kami dapat menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Urapilah kami dengan pengurapan yang baru, dan kiranya kami dapat menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Angkatlah kami terbang tinggi bersama-Mu, mengatasi setiap badai kehidupan. Jadikanlah kami kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami memohon kesejahteraan dan keamanan bagi negeri kami. Kami memohon situasi yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan toleransi di seluruh wilayah Indonesia, terutama menjelang persiapan pemilu. Ya Bapa, topanglah Indonesia dan berkatilah negeri kami menjadi lebih kuat, maju dan makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.